Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi bersama Ibu Lili. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8, yaitu tentang konsep usaha. Nanti juga ada contoh perhitungannya loh, so check this out. Nah, apa yang kalian pikirkan jika kalian mendengar kata usaha? Apakah seorang siswa yang sedang belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus saat ujian bisa dikatakan sebagai usaha? Atau seorang pekerja kantoran yang sedang bekerja mencari nafkah dikatakan sedang melakukan usaha? Kemudian, apakah orang yang sedang membuka usaha seperti jual pulsa dan usaha berdagang disebut sebagai usaha? Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, tentu saja aktivitas-aktivitas tersebut termasuk ke dalam usaha. Namun, dalam sudut pandang fisika, aktivitas atau kegiatan tersebut belum tentu dikatakan sebagai usaha. Apakah kamu pernah berusaha mendorong tembok seperti ini? Lalu, apakah temboknya bergerak? Atau pernahkah kamu mendorong mobil mogok sendirian, tapi tetap saja mobilnya tidak bergerak? Meskipun kamu lelah dan berkeringat, namun saat kamu mendorong tembok atau mobil tersebut, dikatakan bahwa kamu tidak melakukan usaha sama sekali, atau usahanya sama dengan nol. Ada orang yang sedang mendorong troli belanjaan seperti video berikut. Apakah hal tersebut merupakan usaha? Ya, aktivitas orang yang sedang mendorong troli belanjaan termasuk ke dalam usaha menurut fisika. Mengapa demikian? Mau tahu jawabannya? Simak video ini sampai selesai. Jadi, apa itu usaha? Dalam dunia fisika, kata usaha memiliki makna banyaknya gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda. Seseorang dikatakan sudah melakukan usaha apabila dua syaratnya terpenuhi, yaitu adanya gaya yang diberikan dan adanya perpindahan. Jika tidak ada gaya, maka usahanya nol, dan jika tidak ada perpindahan, usahanya nol juga. Seperti halnya pada video yang tadi, ia dikatakan tidak melakukan usaha karena temboknya tidak berpindah, meskipun ia sudah mengeluarkan gaya atau tenaga yang besar. Namun, pada video orang yang mendorong troli belanjaan, terdapat gaya dorong dan perpindahan troli dari satu titik ke titik lain, sehingga aktivitas tersebut termasuk usaha. Jadi, sebuah benda dikatakan melakukan usaha apabila terdapat gaya dan perpindahan. Secara matematis, usaha dihitung dengan rumus W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Jika kita ingin mencari berapa besar gaya dan perpindahan dari sebuah usaha yang dilakukan, kita bisa membuatnya dalam bentuk segitiga seperti terlihat pada gambar. Tadi, rumus usaha adalah F kali S, dan jika kita ingin mencari F, maka rumusnya adalah W dibagi S, atau usaha dibagi perpindahan. Dan jika kita ingin mencari perpindahan, maka rumusnya adalah W dibagi F, atau usaha dibagi gaya. Semakin besar gaya yang digunakan atau diberikan terhadap benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Begitu pula, semakin besar perpindahan benda, maka semakin besar juga usahanya. Usaha bernilai positif apabila gaya searah dengan perpindahan, sedangkan usaha bernilai negatif apabila arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nomor 1, dari gambar tersebut terdapat sebuah benda diberikan gaya F sebesar 200 Newton dan mengalami perpindahan S sejauh 5 meter. Maka besar usaha yang dialami oleh benda tersebut sebesar F dikali S,
di mana gayanya adalah 200 Newton dan perpindahannya adalah 5 meter, sehingga nilai usaha sebesar 1000 Joule. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu sebuah balok berada pada lantai licin dan ditarik oleh gaya 40 Newton. Jika usaha yang dilakukan oleh gaya kepada balok adalah 600 Joule, maka hitunglah besar perpindahan balok. Maka cara penyelesaiannya adalah bahwa sudah diketahui besar gaya sama dengan 40 Newton dengan usaha sebesar 600 Joule. Maka rumus mencari perpindahan atau S adalah W dibagi F, sehingga balok berpindah sejauh 15 meter. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui bahwa 3 buah gaya, yaitu F1, F2, dan F3 bekerja pada sebuah benda seperti pada gambar tersebut, sehingga benda berpindah sejauh 80 meter. Hitunglah besar usaha. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus W sama dengan sigma F dikali S, di mana sigma F itu adalah resultan gaya. Dari gambar tersebut, arah gaya F1 dan F2 berlawanan dengan arah gaya F3, sehingga besar gaya pada F1 dan F2 itu ditambahkan dan dikurangi dengan besar gaya pada F3. Maka resultan gaya bernilai 2200 Newton dikali dengan 80 meter dan hasilnya adalah 176.000 Joule atau 176 kilojoule. Baik anak-anak, demikianlah materi tentang usaha dan perhitungannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.